Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Syahrullah SPD MPD, dosen dari STAI Al-Ghazali Bone. Saat ini, saya merupakan salah satu peserta PKDP Angkatan 2 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video moderasi beragama. Sudahkah kita paham apa sih itu moderasi beragama? Secara ringkas, moderasi beragama itu adalah sikap di mana kita tidak terlalu ekstrim dalam menjalankan ajaran agama. Bayangkan seperti sebuah timbangan, posisi kita pas berada di tengah. Kita beragama dengan seimbang, bersikap adil, dan yang paling penting, selalu menghargai sesama manusia di sekitar kita. Coba perhatikan betapa indahnya pemandangan saudara-saudara kita dari berbagai latar belakang keyakinan ini. Mereka bisa berdiri berdampingan dengan senyuman yang tulus, hidup rukun saling menghormati. Jadi, moderasi beragama itu bukanlah berarti kita mengurangi ketaatan pada agama kita sendiri, melainkan sebuah cara indah untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian di tengah keberagaman yang kita miliki. Lalu, sebuah pertanyaan baru pun muncul di benak kita, jika moderasi adalah bersikap seimbang, lantas seperti apa sebenarnya wujud dari sikap ekstrim dalam beragama itu? Terkadang, batas antara ketaatan yang tulus dan sikap berlebih-lebihan terasa begitu kabur bagi sebagian orang. Sikap ekstrim ini seringkali muncul tanpa disadari, namun dampaknya bisa sangat merugikan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan bahkan mengancam keutuhan bangsa. Mari kita renungkan sejenak dan mengenali lebih jauh apa saja tanda-tanda dari sikap ekstrim tersebut, agar kita tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru. Mari kita cermati indikasi ekstremisme berikut ini, agar kita bisa lebih waspada. Tanda pertama adalah munculnya fanatisme yang sangat tinggi terhadap pemahamannya sendiri. Orang dengan sikap ini biasanya bersikap kaku dan keras dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bahkan tega mengabaikan prinsip toleransi dan kemaslahatan bersama, dan ironisnya, semua itu seringkali dibenarkan atas nama agama. Selain itu, mereka umumnya menutup diri rapat-rapat dari pandangan orang lain, menolak untuk berdialog atau mendengarkan perspektif yang berbeda. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk memaksakan ajaran dan keyakinan agamanya kepada orang lain. Dan yang paling mengkhawatirkan serta sangat berbahaya dari semua indikasi tersebut, adalah ketika seseorang dengan mudahnya mengkafirkan orang lain, hingga mencapai tahap yang sangat ekstrim yaitu menghalalkan darah sesamanya. Tentu saja, ini adalah ancaman nyata bagi persaudaraan dan nilai-nilai kemanusiaan kita. Setelah mengetahui tanda-tanda ekstremisme tadi, kini saatnya kita merefleksikan diri ke dalam. Sebuah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada hati nurani kita masing-masing. Apakah kita sudah bisa menganggap bahwa diri kita telah cukup bermoderasi dalam beragama? Terkadang, kita merasa sudah bersikap toleran dan berbuat yang benar, namun tanpa sadar masih menyisakan sedikit ego atau prasangka terhadap mereka yang berbeda paham. Mari kita berkaca sejenak, mengevaluasi kembali cara pandang dan sikap kita selama ini. Lantas, seperti apa parameter atau tolok ukur pastinya, agar kita benar-benar bisa disebut sebagai pribadi yang moderat? Jawabannya sebenarnya sangatlah jelas dan bisa kita rasakan dalam keseharian. Jika kita sudah menjalankan ibadah dengan taat sesuai keyakinan agama kita masing-masing, namun di saat yang bersamaan kita tetap mengedepankan sikap-sikap mulia ini, pertama, kita selalu mengutamakan toleransi, menjaga kemaslahatan umum, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kedua, di dalam dada kita tumbuh rasa cinta yang mendalam terhadap bangsa dan tanah air, sehingga kita selalu berusaha keras menjaga persatuan dan mencegah segala bentuk perpecahan bangsa. Ketiga, kita memiliki prinsip yang tegas untuk menolak dan anti terhadap segala macam kekerasan yang ditujukan kepada penganut agama lain. Dan yang keempat, kita tetap terbuka, menghormati, dan menghargai kekayaan budaya serta tradisi warisan leluhur kita. Jika semua hal tersebut sudah menyatu dalam hati dan perbuatan kita, maka sungguh, kita sudah bisa dianggap mempunyai sikap moderasi dalam beragama. Kita telah menjadi bagian dari solusi untuk merawat indahnya keberagaman di bumi Nusantara tercinta ini. Sebagai penutup, mari kita resapi sebuah pesan penting ini.
Sejarah dan realitas telah menunjukkan bahwa sikap ekstrim dan berlebih-lebihan dalam mengamalkan ajaran agama adalah faktor terbesar mencuatnya perpecahan dan radikalisme di tengah masyarakat. Sikap keras dan penuh amarah hanya akan membawa kita pada kehancuran, merobek tenun kebangsaan yang telah lama kita rajut bersama. Namun sebaliknya, ketika kita memilih jalan moderat, memilih untuk saling menghargai, menyayangi, dan hidup berdampingan dengan damai dalam keberagaman, kita sedang membangun fondasi bangsa yang kuat dan tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jadikan moderasi beragama bukan sekadar semboyan, melainkan komitmen nyata dalam setiap langkah kita sehari-hari. Mari kita rawat persatuan, tebarkan cinta kasih, dan wujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan harmonis untuk selamanya.